Hello Indonesia, this is your captain speaking. We have a lot of players also from abroad, also me. And we appreciate this opportunity to play for our country, from our parents, for our grandparents. And we are all Indonesia, we are all trying to defend the country. But thank you. Apakah kalian sadar jika dunia tampaknya sudah tak sabar untuk menuliskan sejarah besar timnas Indonesia dalam beberapa hari ke depan? Sebuah sejarah tentang tim yang dulu diremehkan, kini tim itu memaksa untuk menggebrak tatanan. Tim itu datang dari tanah yang penuh semangat, dari negeri yang sepak bolanya pernah tenggelam, yang dulu sepak bolanya selalu disorot, bukan karena prestasi, melainkan oleh hal-hal menyedihkan, juga terkadang memalukan. Bang Jai, we will win, Bang Jai. Inshallah. Kemudian hari ini semuanya telah berubah, dan mereka membawa satu misi, yaitu mengibarkan bendera merah putih di panggung tertinggi, yaitu pentas Piala Dunia. Kisah kebangkitan ini dimulai oleh para punggawa timnas Indonesia. Seorang pemain yang dikenal karena kesetiaan dan kesabarannya untuk timnas Indonesia. Dialah Sandy Walsh. Ketika nama Sandy disebut dalam starting line-up Yokohama Marinos, kita tak pernah tahu jika takdir telah menuliskan duel epik yang bahkan mungkin tak pernah terpikirkan juga oleh seorang Sandy itu sendiri. Setelah kita dibuat kagum oleh Jay Itzes yang sukses meredam Romelu Lukaku, kini satu punggawa lain siap menulis babak baru. Sandy Walsh akan berhadapan langsung dengan Cristiano Ronaldo. Yokohama Marinos lolos ke babak 8 besar ACL Elite, yang mana keberhasilan itu tak lepas dari peran penting Sandy Walsh dalam melindungi pertahanan timnya. Dan yang lebih mengguncang lagi, hasil drawing secara mengejutkan mempertemukan mereka dengan Al Nassr. Ya, tim Sandy Walsh akan menghadapi tim CR7. Ini bukan mimpi, bukan skenario film, tapi kenyataan yang kini tinggal menunggu waktu. Kita tentu telah melihat di Yokohama, Sandy selalu diturunkan sebagai center back. Di sana ia ditempa untuk meninggalkan posisi aslinya sebagai bek kanan. Tugasnya lebih berat lagi. Sandy Walsh mengemban misi, yaitu menjadi palang pintu terakhir yang bertugas mematikan striker lawan. Artinya adalah satu hal, Sandy Walsh lah yang akan berjibaku dan menjaga Ronaldo secara langsung. Sebuah laga yang bisa mengubah hidup, sebuah duel yang akan disorot seluruh dunia. Dan ketika banyak pemain hanya bisa bermimpi bermain melawan Ronaldo, Sandy akan berdiri di lapangan yang sama, bahkan berduel 1 lawan 1 dengan seorang legenda. Dia sendiri bahkan membagikan momen itu, momen saat drawing dilakukan ketika namanya akan sejajar dengan CR7. Dulu Jordi Amat sering menceritakan pada Sandy Walsh bahwa dia pernah menjaga Cristiano Ronaldo di La Liga. Sebuah kisah yang membuat Sandy harus mendengar itu secara terus-menerus. Bahkan katanya, ia sempat susah tidur saking tak berhentinya seorang Jordi dalam berkisah tentang masa lalunya. Kini semua berubah. Giliran Sandy yang bisa berkata, "Aku juga pernah menghentikan CR7." Dan yang lebih gila, dia akan melakukannya saat timnas berkemungkinan lolos ke Piala Dunia. Bayangkan energi dan mentalitas seperti apa yang akan Sandy bawa ke skuad Garuda setelah pertandingan itu. Kini timnas kita diperkuat pemain yang punya pengalaman menghadapi legenda hidup sepak bola dunia. Dan tak berhenti di situ, tak lama setelah laga Sandy versus Ronaldo, satu nama lain dari punggawa timnas juga akan menyusul. Ya, dialah Marten Pas, kiper timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Dallas akan menghadapi Lionel Messi dalam laga melawan Inter Miami. Maka selamat datang di era timnas Indonesia, era di mana para pemain kita akan tersorot oleh dunia. Satu punggawa kita menjaga Ronaldo, dan satunya lagi menghalau akurasi seorang Lionel Messi. Ini bukan sekadar kebanggaan, ini bukti bahwa punggawa timnas Indonesia memang selayaknya bersaing dengan yang terbaik. Jika dulu ketika kita ingin menyaksikan dua GOAT ini bertanding, kita hanya bisa menyaksikan dari layar kaca. Pertandingan-pertandingan yang tak ada kaitannya dengan Indonesia, apalagi dengan pemain timnas Indonesia. Kini kita punya dua pemain yang mana mereka akan ikut tampil dalam cerita besar sepak bola dunia. Sayangnya, tak semua mata melihat ke arah yang sama.
Ketika timnas Indonesia sudah bicara Piala Dunia dan para punggawanya sudah berjibaku melawan Lukaku, Haaland, Ronaldo, dan Messi, ternyata masih banyak supporter yang terjebak dalam nostalgia rivalitas dengan Malaysia. Rivalitas yang sebenarnya telah lewat masanya. Ironisnya, pandit Malaysia sendiri justru memuji dan respek pada timnas Indonesia. Misi Indonesia bukan sekadar Piala Dunia saja, tetapi melangkaui itu. Jordi Cruyff ni baru-baru ni kat Barcelona, Faiz. Faham tak? Dia dekat Barcelona, dia sporting director dekat situ. Dia memainkan peranan yang besar dalam membantu Barcelona dalam saat-saat yang sedikit rumit dan sukar dari segi kewangan. Namun supporter kita justru masih sibuk menjatuhkan tim lawan yang bahkan sudah tak lagi satu level. Sadarlah, Malaysia kini tak lagi menjadi musuh utama kita. Musuh kita adalah Bahrain dan Qatar. Tim-tim dari Timur Tengah yang entah kenapa selalu saja diuntungkan oleh wasit. Tapi sayangnya, banyak dari kita masih sibuk membalas komentar-komentar receh dari akun provokatif yang cari sensasi. Padahal di negeri jiran sana, mereka malah memberitakan pencapaian timnas Indonesia. Bahkan mengakui bahwa market value Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia yang ketika ini bersaing dalam kelayakan Piala Dunia berada di kedudukan pertama dengan nilai 177 juta ringgit. Mereka tak malu memuji, tapi kita masih sibuk menghujat. Saatnya ubah mindset. Kita bukan lagi selevel dengan tim ASEAN. Kita sudah melangkah ke level yang lebih tinggi, yaitu level Asia. Karena misi kita bukan lagi Piala AFF, melainkan misi tertinggi, yaitu lolos Piala Dunia. Ketika negara lain kesulitan memobilisasi supporter, dan negara lain pun bingung bagaimana menciptakan atmosfer stadion yang menggema, walau bukan bermain kandang, Indonesia punya jawaban yang sudah melekat sejak lama. Di mana ada oksigen, di situ ada supporter Garuda. Ketika PSSI merilis kabar bahwa mereka menyediakan 3.000 tiket untuk supporter Bahrain dalam laga di GBK, sialnya tak ada satupun tiket itu yang terjual. Kebetulan kita slot 3.000, tapi kebetulan sampai hari H mereka tidak ambil. Sama sekali. Jadi ya, kita nggak bisa menunggu, jadi kita harus sesuai deadline. Jadi 3.000 tersebut ya terpaksa kita sudah jual, by the way. Waktu tersebut ada mereka nggak ambil, ya sudah kita jual. Tak ada satupun dari supporter Bahrain yang berminat. Apa artinya? Ya, Bahrain gentar. Supporter mereka tak berani menghadapi atmosfer GBK. Mereka tahu bermain melawan timnas Indonesia bukan hanya melawan 11 pemain di lapangan, tapi juga melawan lautan merah putih yang akan mengguncang nyali mereka. Sebaliknya, supporter Indonesia tak pernah gentar ataupun sepi saat Garuda bertandang. Bahkan kini, menjelang laga di Australia, sebuah gerakan masif muncul, Sydney kandang Garuda. Sebuah pernyataan lantang bahwa supporter Indonesia tak hanya mendukung, mereka mencoba menguasai. Mereka mencoba mendominasi, karena supporter timnas tak hanya hadir. Mereka menelan, melawan, bahkan membalas atmosfer stadion lawan, walaupun pertandingan itu sungguh jauh dari rumah. Kita sekarang menyaksikan perubahan yang luar biasa. Jika dulu sebelum bertanding melawan timnas negara lain, para punggawa timnas akan berkumpul di Hotel Jakarta, melakukan TC bersama, latihan bersama, kemudian berangkat bersama dengan menggunakan satu pesawat saja. Kini semua berubah. Pemain tak lagi berkumpul di Jakarta. Mereka datang dari klubnya masing-masing. Datang dari berbagai penjuru dunia. Dari Eropa, Asia, bahkan Amerika. Vibe-nya sudah tidak lagi seperti tim dari Asia Tenggara. Ini seperti tim nasional dari negara kuat yang akan tampil di Piala Dunia. Dan yang lebih membanggakan, PSSI kini hadir bukan sekadar sebagai federasi pengatur, tapi sebagai pelindung dan pendukung penuh perjuangan punggawa Garuda. Kalian tahu berapa lama perjalanan dari Eropa ke Australia? Bisa 17 jam, bahkan bisa lebih dari 20 jam. Dan itu bukan sekadar jarak, tapi tekanan bagi fisik, mental, dan kebugaran pemain. Tapi kali ini semua itu tak jadi masalah. Erick Thohir pun hadir. Ia memastikan seluruh pemain timnas mendapatkan tiket bisnis kelas dalam perjalanan juga penerbangan mereka.
Bayangkan, tiket satu kali perjalanan dari Eropa ke Australia di kelas bisnis bisa mencapai 60 juta rupiah per orang. Dan itu belum termasuk logistik, recovery, dan kebutuhan lainnya. Tapi tak ada satupun keluhan dari federasi, karena mereka tahu inilah harga untuk membangun sejarah. Jika negara harus merogoh kocek dalam untuk mengantar Garuda terbang ke Piala Dunia, maka hal semacam inilah yang membuat kita sungguh ikhlas. Ikhlas karena uang kita tak lagi disantap untuk keserakahan, melainkan dipergunakan untuk hal-hal yang akan mewujudkan mimpi dan harapan. Itu mirip seperti investasi diri kita semua demi merah putih berkibar di Piala Dunia. Semua narasi ini membawa kita ke satu kesimpulan besar. Timnas Indonesia telah berubah total. Dulu kita hanya menonton, kini kita ikut bermain di panggung besar dan bersiap untuk berjibaku di panggung terbesar dalam dunia sepak bola. Dulu kita hanya kagum pada bintang-bintang dunia. Sekarang pemain kita yang bertarung melawan mereka. Dulu kita sibuk mengejar Malaysia. Sekarang kita sudah berdiri sejajar dengan negara-negara kuat Asia. Dan sebentar lagi, kita akan berdiri di hadapan Bahrain dan Australia. Bukan sebagai underdog, tapi sebagai tim yang ditakuti. Dengarkan baik-baik. Ketika Sandy Walsh berdiri di depan Ronaldo, ketika Martin Paes melompat menghadang tendangan Messi, ketika supporter Garuda menggemakan Sydney dengan can kebanggaan, itu bukan sekadar pertandingan. Itu adalah gema perubahan. Itu adalah suara kebangkitan. Kita bukan lagi bangsa yang hanya menonton sejarah, melainkan kita sedang menulis sejarah bangsa kita sendiri. Jika dulu sepak bola Indonesia hanya menjadi cerita kecil dalam sejarah sepak bola dunia, hari ini Indonesia sendirilah yang akan memaksa untuk menjadi bab besar dalam sejarah sepak bola dunia. Maka dengan semua itu kami tak akan berhenti untuk mengatakan, bersiaplah dunia, Indonesia akan datang.